mengamanai saya dan Pak Mariono untuk mengawal MPLS. Maka mulai ini setelah MPLS untuk yang berikutnya nanti kita apa istilahnya, bukan kita limpahkan ya Pak Istilahnya, kita serahkan pembimbingan berikutnya kepada pembina OSIS yang baru, yaitu Bapak Masrul Angga SPD dan Wakakesiswaan Bapak Ismail SPD. Sebelum nanti mungkin Pak Mariono akan memberikan 1-2 patah kata dan mungkin Pak Ismail juga Pak Angga, saya memberanikan diri untuk mengawali terlebih dahulu karena secara organisasi yang berhadapan langsung dengan anak-anakku semuanya selama ini adalah saya, gitu ya Pak Maria. Sedikit bercerita tentang perjalanan ketika saya membimbing di OSIS dan MPK dimulai tahun 2018. Kemudian 2018 itu berarti Mbak Zakia, mungkin beberapa dari kalian masih ingat, di OSIS-nya MPK-nya Mbak siapa Mas? Ingat enggak? Heni. Mbak Hani ya, ini apa Heni itu? Terus kemudian Mas Zainal di OSIS dan Mas Hafiz di MPK. Kemudian yang terakhir ini Mbak Rahma ya. Mbak Rahma di MPK-nya Mbak Uci. Nah, itu polanya seperti itu terus Pak Is. Cewek, cowok, popelan terus gitu kan. MPK cewek-cewek, OSIS berikutnya cowok-cowok seperti itu. OSIS MPK selalu berpasangan, dan ini ritme yang mungkin secara natural ya tidak kita buat-buat. Jadi memang ternyata memang seperti itu. Kalau logikanya berarti tahun depan mungkin bisa cewek-cewek gitu ya. Tapi ya alam, nanti tergantung bagaimana kiprah kalian di masing-masing organisasi. Sampai akhirnya di Mas Bagas dan Mas Alan. Mungkin Pak Angga sudah tahu, Pak Is juga sudah tahu, karena Pak Is dan Pak Angga ini bukan orang baru yang berkecimpung di kesiswaan. Kami semuanya adalah yang memang punya kiprah yang lebih banyak di bidang kesiswaan. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Pak Angga meskipun nanti pembina baru, tapi beliau juga sudah cukup lama berinteraksi dengan kalian semuanya. Banyak atau sering kita libatkan juga di kegiatan kesiswaan. Kalau Pak Ismail sudah tidak diragukan lagi, beliau sangat mumpuni sekali karena sudah pernah jadi pembina OSIS lama banget ya Pak Is ya. Terus kemudian pembina pramuka, dan alhamdulillah tahun ini beliau diamanai oleh Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, meneruskan perjuangan dari Pak Mariono untuk membawa kalian semuanya menuju ke Semendalas yang lebih baik. Dari perjalanan tersebut banyak sekali apa ya istilahnya dinamika yang terjadi, proses belajar dari kalian yang banyak sekali menurut saya perubahannya. Dan alhamdulillah Pak Is, Pak Mar dan Pak Angga, boleh saya laporkan di komputer OSIS yang ada di ruang OSIS dan MPK itu sudah tertata dengan baik folder tiap periode. Untuk laporan dan proposal semuanya sudah ada, sehingga sudah tertata jauh lebih rapi secara administratif. Tinggal nanti pelaksanaannya butuh sedikit inovasi dan kreativitas, sentuhan kreativitas dan inovasi dari anak-anak yang periode ini atau yang akan melanjutkan berikutnya. Kemudian dari sisi kegiatan juga sudah mulai lumayan beradaptasi. Tahun kemarin mungkin agak sedikit terhambat dengan pandemi. Tahun ini di tahun kedua pandemi, anak-anak jauh sudah lebih bisa berkreasi lagi, berinovasi lagi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara daring juga secara mutu maupun kuantitas juga sudah lebih banyak dan lebih baik. Kalau tahun kemarin karena terbatas sekali, hanya saja memang untuk di kesiswaan kegiatan ekstrakurikuler masih belum diperbolehkan ya. Jadi mungkin masih ada beberapa program kerja dari OSIS dan MPK yang belum bisa dilaksanakan secara maksimal, seperti monitoring kegiatan ekstrakurikuler itu tidak bisa dilakukan. Kemudian untuk periode ini di OSIS satu angkatan itu ada 30, berarti isinya 2 angkatan ya, 35 ya. Wah, banyak juga ya, 49 Pak Angga OSIS aja ya. Di masing-masing angkatan biasanya berapa itu?
Angkatannya Mas Rifki berapa? 19, lebih banyak yang kelas 11 berarti Pak Angga. Jadi memang mohon maaf saya belum begitu hafal dengan yang kelas 11 sekarang terutama, karena kami bahkan belum pernah bertatap muka langsung. Ketika rekrutmen itu semuanya via online Pak Is. Jadi ya mohon dimaklumi kalau nanti, tapi saya beberapa sudah mulai mendeteksi beberapa yang memiliki kinerja yang bagus, sudah saya sampaikan ke Pak Angga, baik itu yang kelas 12 maupun kelas 11, tokoh-tokohnya, motor-motornya semuanya sudah saya beritahukan kepada pembina yang berikutnya, sehingga nanti mungkin itu bisa menjadi pegangan untuk melakukan pembimbingan ke depan. Kemudian tentu saja selama saya melakukan pembimbingan baik ke anak-anak OSIS maupun MPK, MPK-nya juga luar biasa Pak Is, Pak Angga. Jadi Alan ini punya wakil cewek ya Alan ya, si Kesa ya. Kesa itu luar biasa juga. Terus kemudian Norita, Pak Ismail juga mungkin sudah tahu, beberapa yang sering menjadi MC rodok galak Siti gitu ya. Dan memang terkesan Bapak Ibu guru yang lain juga mengakui itu rodok terkesan lah. Ini sebenarnya secara SDM mumpuni semuanya Pak Is. Kami pola rekrutmennya juga sudah mulai mapan, artinya beberapa variabel yang jadi pertimbangan sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Meskipun pasti kecolongan itu ada gitu, tapi setidaknya secara akademik anak-anak di OSIS dan MPK ini adalah anak-anak yang tidak bermasalah secara akademik. Saya pastikan itu. Tidak seperti yang mohon maaf yang dulu-dulu mungkin karena banyak yang saking aktifnya terus kemudian lupa akan kewajiban akademiknya, belajarnya. Untuk yang tahun ini insya Allah semuanya adalah anak-anak yang tidak bermasalah secara akademik, sehingga bisa melakukan kewajibannya di organisasi dengan maksimal. Terakhir dari saya secara pribadi maupun secara kelembagaan sebagai pembina OSIS sekalian, mungkin yang kelas 12 berarti 2 periode, yang kelas 11 setengah periode, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang dirasa kurang mengenakkan, itu pasti gitu kan. Saya paling suka dengan verbal shock, saya mungkin rodok tajam gitu kan dengan perkataan saya, tapi alhamdulillah semuanya menuai hasil. Artinya apa? Ketika verbal shock saya itu tidak menuai hasil, kok malah jadi nglokro, itu saya bertanggung jawab. Tapi alhamdulillah ketika saya centok sedikit langsung semuanya bisa mulai bekerja maksimal. Masa yang ada di rumah, mohon maaf Mas Bagas, Mas Bagas ini paling sering saya onyo-onyo gitu. Mas Bagas, halo Mas Bagas, sudah sehat ya Mas Bagas ya? Bisa di itu open mic. Mas Bagas join dah ini. Oke ya, mungkin Mas Bagas sebagai ketua OSIS itu paling sering saya onyo-onyo di belakang ya, meskipun mungkin beberapa dari kalian tidak begitu tahu ya. Tapi itu semata-mata untuk meningkatkan performa dari OSIS itu sendiri yang di bawah kendali oleh Mas Bagas. Secara pribadi saya tidak pernah ada masalah dengan Mas Bagas, hanya secara organisasi karena saya merasa punya tanggung jawab yang besar untuk tetap menjaga marwah OSIS sebagai organisasi yang memang diandalkan di sekolah kita ini untuk senantiasa menunjukkan kinerja yang baik. Sekali lagi Mas Bagas, saya mohon maaf beserta teman-teman yang lain, mungkin ada juga beberapa yang ketika pembimbingan proposal dengan saya agak saya jutekin gitu kan. Karena terus terang tahun ini tidak ada LDK ya Pak Mar ya. Belum sempat. Kemarin baru mau diadakan terus ada hambatan lagi, akhirnya nggak jadi. Uci dan Rahma sebenarnya sudah mengkonsep ya. Tapi tidak jadi lagi. Mungkin kalau memang nanti bisa diupayakan, tapi ini tinggal setengah periode karena Oktober itu nanti sudah reor Pak Angga. Jadi monggo kalau tetap dilaksanakan. Tapi secara umum saya sudah meng-LDK mereka sendiri. By personal. Rada tak jutekin, rada tak gembleng sitik-sitik secara emosi. Mungkin ono sing sampai curhat juga kan. Nangis Pak Eri gini dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semuanya menuai hasil yang baik. Buktinya apa? Buktinya di beberapa kegiatan terakhir
sudah jauh lebih baik. Wasana Warsa, kemudian MPLS, ini adalah bukti real. Kalian itu ada progres yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Saya kira itu, saya yakin Bagas dan kawan-kawan, anak-anakku semuanya bisa memaafkan saya kalau saya ada kesalahan. Dan untuk kalian saya anggap gak pernah salah lah, karena semuanya di bawah pembimbingan saya. Jadi kalian kalaupun ada salah sudah saya maafkan, Bagas ya. Dan untuk MPK juga sama Mas Alan, dan cenderung tidak ada masalah kalau untuk MPK, karena memang secara program kerja juga secara kuantitas tidak begitu banyak, tapi MPK yang sekarang mulai beberapa tahun yang kemarin itu sudah menempatkan posisi sebagai mitra Pak Angga. Jadi sudah menjadi mitranya OSIS sehingga mereka bisa berkolaborasi sesuai dengan tuntutan keterampilan abad 21, kolaboratif. Tidak ada Superman, tapi adanya super team. Nah, ini berkolaborasi tanpa mengabaikan tugas dan kewajiban masing-masing organisasinya. Ini kolaborasi yang luar biasa. Ke depan saya yakin masih dan akan terus dipertahankan oleh Pak Angga dan Pak Ismail, hal-hal positif seperti ini. Saya kira itu dari saya. Untuk selanjutnya nanti mungkin Pak Mar akan menyampaikan beberapa hal, dan kemudian Pak Angga baru secara resmi nanti simbolis saya serahkan ke pembimbingan OSIS dan MPK ke pembina yang baru. Terima kasih dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Pak Mariono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Yang kami hormati Pak Is, Pak Angga. Tidak banyak yang Pak Mar ingin sampaikan anak-anak. Jadi apa yang sampaikan Pak Heri tadi sudah sangat-sangat luar biasa, sudah mewakili semuanya. Intinya beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa di dalam organisasi itu memang selalu harus terjadi perubahan, akan terjadi regenerasi, akan terjadi pergantian, baik itu yang memimpin maupun yang dipimpin, karena perputaran dan perubahan itu yang memang harus dilaksanakan untuk menuju yang lebih baik tentunya. Ananda semua yang di OSIS maupun di MPK, Pak Mar merasa sangat-sangat bangga terhadap kalian semua. Sejak tahun 2018 kakak-kakak kalian sampai dengan angkatan kalian ini, kalau dipikir kurangnya, semuanya pasti akan ada kekurangan. Tapi kita tidak boleh melihat hanya itu. Ya. Kekurangan itu kita lihat sebagai satu motivasi saja. Ya, tapi ya, yang baik itulah yang harus selalu kita lihat, kita tingkatkan sehingga akan menjadi lebih berkembang lagi. Ya. Jadi kalau selama ini apa yang disampaikan Pak Heri tadi adalah suatu kebenaran, fakta di lapangan seperti itu. Pembimbingan itu pasti akan mengakibatkan suka dan duka di dalamnya. Melaksanakan kegiatan itu pasti akan mengakibatkan suka dan duka di dalamnya. Nah, di dalam suka dan duka ini sebenarnya adalah satu bentuk penggemblengan bagi kalian untuk mematangkan diri. Jangan menjadi satu hal yang membuat sakit di hati, membuat sakit di pikiran. Tapi jadikanlah itu adalah pengalaman berharga yang akan memacu ya kepada Anda untuk lebih berkembang, untuk menjadi lebih baik. Karena apa? Sesuatu yang menyakitkan itu tidak kemudian terus harus dirasakan dan diingat-ingat begitu, ya. Tapi harus dicari bagaimana solusi dan memecahannya sehingga akan menghasilkan sesuatu
yang bisa digunakan untuk menyelesaikan ya permasalahan atau hal-hal yang membuat Anda sakit saat itu. Nah, dengan kondisi semacam itu ya, Anda akan benar-benar menjadi orang yang semakin matang. Itulah keuntungannya kalian ikut organisasi. Teman-teman Anda yang tidak ikut di organisasi tidak mendapatkan itu. Tidak mendapatkan itu. Jadi Anda adalah orang-orang yang sangat beruntung. Ya, kalian yang di rumah yang berada di sini bersama dengan Pak Mar, ya, sangat-sangat beruntung kalian. Dibimbing Pak Heri, ya, kalau nanti ketemu Pak Mar di Sengeni misalnya, nanti dengan dengan Pak Angga, ya, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berguna bagi kalian. Ya, nek mau ngajar belajar bahasa Inggris, matematika, lungguh, ya, nongkrong di rumah wae iso, ning jobo karena belajar di bimbel bisa. Tapi pengalaman di lapangan itu justru lebih penting. Karena itu adalah modal kalian nanti untuk life skill ke depannya. Anda hidup di masyarakat, kalian nanti bekerja, ya, dan lain sebagainya itu ini lebih diperlukan. Nah, Anda semua MPK, OSIS, jadi sekali lagi jadilah orang-orang yang tidak mudah patah semangat, tidak mudah kecentok atine tadi kalau Pak Heri mengatakan. Ya, jadikanlah itu adalah sebagai pengalaman berharga untuk memicu ya kemampuan Anda masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk suatu kegiatan organisasi yang terpenting adalah kebersamaan dan kerja tim, teamwork. Kalau tadi Pak Heri menyampaikan ora ono manusia paling hebat. Ya. Ora ono kemudian dalam suatu organisasi kemudian karena pimpinan hanya selalu tunjuk. Tidak begitu. Tapi satu kesatuan, kerja tim, kebersamaan. Ini yang akan nanti membesarkan organisasi Anda. Jadi ini adalah merupakan latihan bagi kalian semua sehingga Anda menjadi orang-orang yang bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk mencapai dan menggapai suatu kegiatan, suatu tujuan begitu ya. Ya, yang terakhir Pak Mar merasa ya bangga dan terima kasih atas kerja keras kalian semua selama ini, seluruh kegiatan-kegiatan sekolah ya, karena kalian ini adalah motornya sebenarnya. Motor kegiatan yang ada di sekolah ini adalah OSIS MPK. Teman-teman Anda ikut mendorongnya, tapi kalian sebagai ya supirnya lah, kalau mobil itu Anda itu supirnya. Pak Heri, Pak Mar, Pak Angga ini mengarahkan saja agar jalannya menjadi benar, menjadi lurus begitu. Tapi Anda sebagai pelaksana motor penggeraknya. Nah, ini selama sekian tahun sampai dengan angkatan kalian yang terakhir ini tentunya Pak Mar banyak hal-hal yang mungkin membuat kalian tidak berkenan gitu. Ya, entah karena Pak Mar mungkin kurang aktif, kurang bisa membantu kalian, atau mungkin Pak Mar pernah menyampaikan hal-hal yang kurang pas sehingga membuat Anda jengkel, anyel begitu. Pak Mar berharap itu semata-mata bukan karena ketidakcintaan Pak Mar terhadap organisasi dan Anda semua, tapi kami semua ingin agar OSIS dan MPK itu menjadi lebih baik, ya, menjadikan kalian benar-benar pribadi-pribadi yang memiliki kemampuan berorganisasi secara bagus, ya. Sampai dengan hari ini seluruh kegiatan yang kalian kawal alhamdulillah semua berjalan dengan bagus. Dan yang terakhir, karena memang Pak Mar dan Pak Heri di tahun ini secara organisatoris
ya struktur ya di sekolah. Pak Mar dan Pak Heri sudah purna selesai ya. Pak Mar, mohon maaf pada kalian semua jika ada hal-hal yang kurang baik, kurang berkenan pada saat membimbing Anda semua. Sekali lagi harapan Pak Mar nanti ke depan kalian bersama dengan Pak Is dan Pak Angga akan lebih bersemangat, akan lebih membawa SMA ini menjadi lebih bagus, menjadi lebih jaya begitu. Walaupun saya dan Pak Heri juga tidak mungkin kemudian begitu saja lepas, kami tetap satu tim, Pak Is, Pak Angga, Pak Mar, Pak Heri, ya. Hanya saja secara struktural memang harus bergantian sehingga nanti OSIS dan MPK ini akan tetap menjadi motor penggerak yang bagus di SMA Negeri 12. Seluruh kegiatan sekolah akan berjalan dengan maksimal. Syukur-syukur bisa meraih prestasi yang lebih baik, baik dari prestasi akademik maupun non akademik. Ya. Makatan Pak Is, Pak Angga, terima kasih sekali. Dan secara resmi pada siang hari ini saya pribadi dan Pak Heri selaku wakil kesiswaan dan pembina OSIS di periode ini mohon pamit ya kepada semuanya. Semoga nanti untuk berikutnya urusan Pak Is dan Pak Angga bersama Ananda semua akan menjadi lebih berkembang dan lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mariono, yang terhormat Bapak Heri, dan yang terhormat Bapak Ismail, serta anak-anakku OSIS dan MPK yang berada di sekolah dan di rumah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan amanah dan kepercayaan untuk menjadi pembina OSIS SMA Negeri 12 Semarang tahun 2021-2022. Untuk itu sebelumnya saya di sini masih awam di dalam organisasi OSIS. Saya meminta bimbingan dan arahan dari Pak Mariono, dari Pak Heri, dari Pak Ismail. Karena sebelumnya saya itu masih awam, Kemudian saya juga meminta kerjasamanya dari anak-anakku OSIS dan anak-anakku MPK untuk bisa mengembangkan dan memajukan organisasi OSIS SMA Negeri 12 Semarang. Tetap semangat, kita bisa maju ke depan untuk SMA Negeri 12 Semarang. Bisa ya? Oke, bisa. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Mariono, Pak Heri, Pak Angga, dan anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, anak-anak OSIS dan MPK, baik yang berada di ruangan ini maupun yang berada di rumah. Puji syukur tentunya kita selalu panjatkan pada Allah SWT karena limpahan rahmat, taufik, karunia dan hidayahnya kita semua sampai hari ini, sampai detik ini diberikan kesehatan, diberikan petunjuk, diberikan kekuatan sehingga kita semua bisa bertemu, berkumpul melalui media sosial, melalui media apapun, dan kita masih bisa menjalankan tugas kita masing-masing. Anak-anakku semuanya, ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini.
sambil cerita-cerita sedikit. Yang pertama, saya dan Pak Mar serah terima jabatan seperti ini mungkin ini yang ketiga. Yang pertama ketika saya menyerah terimakan jabatan pembina OSIS dari saya ke Pak Mar. Kemudian kembali dari Pak Mar kembali ke saya lagi. Gitu kan? Karena Pak Mar waktu itu menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, kemudian sekarang kembali lagi Pak Mar menyerahkan kepada saya lagi. Mungkin nanti 3 tahun ke depan kembali ke Pak Mar lagi. Seperti itu. Jadi dan kebetulan juga ini satu paket. Pak Mar dan Pak Heri ini tour of duty-nya perpindahan tugasnya itu satu paket gitu. Jadi Pak Mar harus menjalankan tugas yang baru, Pak Heri pun baru, itu satu paket. Nah, ini kami juga satu paket gitu ya. Ini kebetulan saja satu paket gitu. Itu yang pertama. Kemudian sehingga anak-anakku sekalian, yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa saya selalu berkeyakinan itu ya, punya keyakinan bahwa setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang itu ada masanya. Dan saya selalu punya keyakinan juga bahwa generasi anak itu akan lahir pada masanya juga. Artinya anak-anakku itu pasti akan dilahirkan pada saat yang tepat gitu. Ini eranya sudah sangat berbeda ketika saya menjadi pembina OSIS sebelum Pak Mariono dan setelah Pak Mariono dengan sekarang itu dunia sudah sangat berbeda seperti itu. Tantangannya sangat berbeda sekali. Dan anak-anakku sekalian bisa menjawab tantangan itu dengan sangat semut, dengan sangat cerdas gitu ya. Sekarang eranya adalah era digitalisasi gitu kan. Era digitalisasi. Hampir semua kegiatan kita masuk ke ruang sana. Dan dari berbagai kegiatan, dari berbagai fase-fase yang saya ikuti gitu. Jadi meskipun saya tapi saya selalu mengikuti OSIS seperti apa kegiatan dan sebagainya, saya selalu ikuti. Dan anak itu demikian cepatnya bisa adaptif dan bermetamorfosis untuk bisa segera menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian wasana warsa MPLS merupakan jawaban yang paling bukti yang paling utama lah bahwa anak-anakku sekalian bisa menjawab tantangan itu dengan cukup bagus itu ya. Artinya anak bisa memindahkan ruang kegiatan dari tatap muka, dari real di lapangan menjadi ke dalam dunia digital. Itu sangat luar biasa dan itu dunia kita saat ini dan kedepannya akan semacam itu. Itu anak-anakku. Nah kemudian menjadi pembina OSIS, menjadi wakil kesiswaan itu memang tidak gampang ya Pak, tidak mudah gitu. Saya masih ingat waktu itu ketika saya serah terima jabatan pembina OSIS dari saya ke Pak Heri. Berarti 3 tahun yang lalu ya Pak Heri ya? Atau lebih ya Pak, 3 tahun yang lalu ya di ruangan ini juga, di ruangan sebelah sana. Pun sama, Pak Heri saat itu, saya masih ingat yang dikatakan Pak Heri waktu itu, aduh Pak, saya apa bisa nanti waktu anak saya masih kecil-kecil itu, karena waktu itu putra Pak Heri masih kecil-kecil gitu ya. Ya. Dan itu keraguan Pak Heri saat itu Pak Angga, barangkali Pak Angga punya keraguan yang sama, tapi ternyata waktu telah membuktikan bahwa Pak Heri telah menjawab tantangan itu dengan sangat sempurna itu. Artinya Pak Heri bisa menunjukkan kinerja yang luar biasa, bisa mendampingi anak-anak OSIS, bisa sampai dalam tataran seperti saat sekarang ini. Tepuk tangan untuk Pak Heri gitu ya. Begitu anak-anakku. Kemudian yang ketiga adalah ini menjadi PR bagi kita yang tidak mudah Pak Angga, karena kita mewarisi sebuah warisan yang kemajuan yang luar biasa. Itu PR kita Pak Angga untuk terus mempertahankan apa yang telah dicapai oleh Pak Mar dan Pak Heri selama ini, baik di OSIS maupun di kegiatan yang lain. Dan itu bukan capaian bukan capaian yang jelek gitu Pak, tapi capaian yang luar biasa. Itu tugas kita Pak Angga untuk kedepannya mempertahankan dan terus memolesnya sehingga semakin mengkilap ya prestasi yang dimiliki oleh SMA 12 Semarang, khususnya yang dimiliki oleh OSIS dan MPK. Pak Angga jangan lupa, Pak Angga punya 2 anak OSIS sama MPK ya Pak, jangan lupa nanti. Karena dulu waktu saya jadi pembina OSIS saya agak lupa dengan anak MPK, sehingga saya dibilangi dilalek anak tiri itu. Jadi waktu saya jadi pembina OSIS itu anak MPK bilang gitu, anak tiri itu katanya itu. Saya sampai lupa, oh iya OSIS itu orang dengan MPK. Jadi Pak Angga besok jangan lupa ya, kalau kita punya 2 anak nanti Pak Angga punya 2 anak OSIS dan MPK seperti itu. Dan anak-anakku satu lagi yang perlu anak-anak pahami bahwa kadangkala kami orang tua itu membuktikan rasa cinta kami, rasa sayang kami itu kadangkala dalam bentuk yang berbeda. Itu aja yang perlu dipahami oleh anak-anak. Jadi kalau Pak Heri mungkin agak streng gitu ya, itu bukan dalam rangka karena benci secara personal, saya yakin tidak.
tapi itu adalah demi kasih sayang, demi cintanya pada anak-anak agar terus berbuat yang terbaik baik untuk diri sendiri, untuk pelajarannya maupun untuk organisasinya, karena itu sudah menjadi pilihan dari anak-anakku semuanya. Dan seperti yang katakan Pak Amar tadi, bahwa berorganisasi itu nantilah tempat yang akan mematangkan dan mendewasakan anak-anakku semuanya. Ini kurikulum itu enggak ada di kurikulum akademik, enggak ada. Tapi apa yang anak-anak peroleh nanti di organisasi itu sangat luar biasa dan sangat bermanfaat nanti di dalam kehidupan secara nyata. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Anak-anakku semua, Pak Mar, Pak Heri, dan Pak Angga. Kalau Pak Mar, Pak Heri itu pamitan, kalau kami kula nuwun ya. Kula nuwun. Permisi ya Pak Angga ya, untuk anak-anakku semuanya, kami akan mengawali tugas yang baru. Tentunya adalah mohon support dan dukungnya kita semuanya, tentunya dengan kita saling bergandengan tangan, saling berkolaborasi, bekerja sama, saling menguatkan, nanti kita pasti akan bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk SMA 12 Semarang sesuai dengan kiprah kita masing-masing yang telah kita pilih. Itu saja anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Heri, Pak Mar yang telah berbuat yang luar biasa untuk anak-anak OSIS, untuk OSIS, MPK, dan semuanya untuk SMA 12 Semarang yang telah memberikan yang terbaik yang bisa Pak Heri dan Pak Mar berikan untuk kita semuanya. Semoga nanti kedepannya Pak Mar dan Pak Heri terus semakin berkarir sesuai dengan pilihannya masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan anak-anakku semuanya. Nanti di minggu depan sudah saya rancang dengan Pak Angga, nanti kami akan melakukan pertemuan via Zoom mungkin nanti dengan pengurus OSIS dan pengurus MPK. Mari kita segera susun langkah-langkah kita ke depan mau seperti apa, sesuai dengan tantangan yang sedang kita hadapi bersama. Demikian, terima kasih. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita, selalu bersama kita dalam langkah-langkah apapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mar, Pak Angga dan Pak Ismail, tadi kita semua sudah sampaikan istilahnya untuk anak-anak semuanya tiba di penghujung acara. Secara simbolis saya akan menyerahkan, ini adalah laporan pertanggungjawaban, proposal kegiatan dan laporan kegiatan yang tahun kemarin. Jadi untuk tiap tahun, sudah 3 tahun ini Pak Ismail sejak saya itu kami biasakan di akhir kepengurusan untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada MPK waktu itu ya, sebagai perwakilan kelas, dan MPK memberikan pandangannya terhadap laporan yang disusun oleh anak-anak OSIS, diterima atau tidak, atau diterima dengan catatan tertentu gitu. Nah, alhamdulillah selama 3 periode ini sudah berlangsung seperti itu, nanti ke depan bisa dipertahankan. Dan melihat Pak Ismail dan Pak Angga ini, saya ikhlas lahir batin, saya optimis sekali anak-anakku semuanya akan jauh lebih baik. Saya meyakini itu karena Pak Angga semangatnya luar biasa, sudah ditunjukkan di Pramuka. Pak Ismail juga sama, di Pramuka sudah banyak prestasi sekali. Ketika di OSIS MPK nanti lebih umum ini berarti kan Pak Ismail, karena maka pasti akan menularkan ilmunya kepada Pak Angga untuk meraih prestasi untuk anak-anak. Kalau anak OSIS MPK itu kan prestasinya ya berarti berupa kegiatan yang maksimal kan, seperti itu. Bukan terus OSIS ada perlombaan, itu enggak. Tapi paling tidak apa yang kalian lakukan bisa kalian maksimalkan, ini luar biasa. Begitu kepada Pak Angga, mohon untuk berkenan menerima secara simbolis. Kalau saya gendong satu-satu kan enggak mungkin gitu kan. Anak satu-satu kan enggak mungkin. Nih dokumen ini secara resmi saya serahkan sebagai bukti pelimpahan pembimbingan kepada Pak Angga.
Baik, demikian anak-anakku semuanya, acara untuk serah terima pembina OSIS dan sekaligus mungkin waka kesiswaan yang lama ke yang baru untuk serah terima pendampingan atau pembimbingan juga. Saya kira sudah cukup, Pak Is, Pak Angga, Pak Mariono dan anak-anakku semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Terima kasih atas kerja keras, kerja cerdas yang luar biasa selama ini. Semoga di lain kesempatan kita tetap bisa untuk terus bekerja sama, membesarkan nama sekolah, menjaga marwah OSIS MPK, organisasi yang paling dibanggakan di SMA Negeri 12 Semarang. Saya secara pribadi mohon maaf apabila pada kesempatan siang hari ini ada beberapa hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih Pak Mar, Pak Is, Pak Angga. Selamat bekerja Pak Angga dan Pak Ismail. Saya akhiri, anak-anakku semuanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagas yang di rumah, terima kasih Mas Bagas dan semuanya saja yang ada di rumah ya.